Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi, sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Shiba Inu. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Twitter resmi Shiba Inu, sekarang kalian itu bisa melakukan staking Shiba Inu di Binance. So, bagi kalian yang merasa bahwa kalau mau lakukan staking di ShibaSwap itu ribet, fees-nya mahal, nah ini merupakan salah satu opsi yang bisa kalian pertimbangkan, yaitu staking di Binance, oke? Jadi untuk cek persentase APY dari staking di Binance, kalian bisa cek langsung ke situs ini ya, binance.com/npos. Ini ya tampilannya ya, binance.com/npos, atau kalau kalian buka lewat aplikasi, kalian itu bisa ke menu finance kemudian Binance Earn ini ya. Kita lanjut. Di sini kita langsung membahas mengenai staking Shiba Inu di Binance ya. Jadi Shiba Inu di Binance itu di staking menggunakan sistem lock staking. Artinya staking kalian itu akan terkunci. Jadi gini, secara umum staking itu ada dua macam. Yang pertama staking yang terkunci, yang kedua adalah staking yang tidak terkunci. Bedanya apa? Kalau staking yang terkunci, untuk mendapatkan reward, kalian itu harus mengunci dana tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Semisal waktu 1 tahun, 3 bulan, 1 bulan, itu jadi kalian itu harus mengunci aset tersebut di durasi waktu itu. Kalau kalian melakukan unstack atau membuka stakingnya keluar dari staking tersebut, rewardnya nggak jadi kalian dapetin. Jadi bisa hilang gitulah rewardnya. Tapi kalau menggunakan sistem staking yang tidak terkunci atau sistem savings biasanya namanya ya, itu kalian bisa ambil kapanpun. Semisal kalian itu niat awal itu ingin staking selama 6 bulan itu ya. Ternyata di bulan ketiga kalian lakukan unstack atau membuka sistem stakingnya. Nah, reward sudah kalian dapatkan. Tapi perbedaan antara staking yang terkunci dan staking yang tidak terkunci itu di besaran APY-nya. Biasanya staking yang terkunci memiliki tingkat persentase reward yang lebih besar. Makanya di sini kalau kita cek Shiba Inu itu masuk di kategori lock staking. Artinya jika Shiba Inu nanti membuka sistem staking yang tidak terkunci, itu APY-nya lebih kecil dibandingkan lock staking ini, oke? Paham ya sini ya? Jadi kalau kalian niat ingin staking Shiba Inu di Binance, artinya kalian itu harus siap aset kalian akan terkunci di durasi waktu tertentu, oke? Ya kayak deposito di bank gitulah. Kalian itu kan ditentukan mau ngambil dalam berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Kita lanjut, di sini kita membahas mengenai beberapa bagian ini ya. Yang pertama ada token, estimasi APY, durations, minimum lock amount ini ya. Jadi token ini maksudnya adalah token yang bisa di staking di Binance, dan di sini kita membahas yang Shiba Inu. Kemudian estimasi APY, APY itu tingkat return per tahun atau bunga per tahun. Duration ini maksudnya adalah berapa lama aset kalian akan terkunci. Misal di sini 15 artinya aset kalian itu terkunci selama 15 hari. Kemudian in 30 artinya aset kalian terkunci 30 hari. 60 terkunci 60 hari, 90 terkunci 90 hari. Kemudian minimum lock amount ini artinya minimum aset Shiba Inu kalian yang terkunci itu di sini sekitar 1 juta token SHIB ya. Jadi kalau kalian nggak punya aset sebesar ini, itu ya kalian nggak bisa staking di Binance. Tapi kalau token SHIB 1 juta token SHIB menurut saya sih nggak terlalu banyak ya. Kita lanjut. Sekarang kita membahas mengenai estimasi APY dan durations. Nah, setiap durasi ini memiliki APY yang berbeda. Kita lihat ya, di sini kalau kita pilih yang 15,
Estimasi APY-nya 33,12%. Kalau 30 ini jadi 3,6. Kalau 60 4,1. Kalau 90 5,2. Apa maksudnya? Jadi gini ya. Kalau kita mengunci token SHIB kita selama 15 hari, maka dalam 1 tahun kita itu mendapatkan prosentase APY 33,12%. Paham ya? Jangan salah paham karena banyak banget orang yang masih pemula itu salah paham di bagian ini. Jadi di sini tuh bukan berarti ketika kalian pilih 15, ini kalian akan dapat bunga 33,12%. Nggak seperti itu, bro. Maksudnya ini per tahun. Saya ulangi lagi, APY itu tingkat return per tahun. Jadi, kalau kalian pilih staking durasi 15, maka APY per tahunnya 33,1. Bukan 33,1 untuk 15 hari ya, bukan seperti itu. Begitu juga dengan durasi yang lain. Ini APY 1 tahun dan aset kita terkunci 30 hari. Nah, biar kalian nggak bingung, di sini saya sudah melakukan perhitungan ya. Perhitungan sesuai dengan data yang saya ambil di sini, estimasi APY dan durationnya. Di sini aset terkunci 15 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, untuk 15 hari APY-nya kan 33,1, ini 3,6, 4,1 dan 5,2. Kemudian di sini saya sudah hitung ya, tingkat return yang bisa kita dapatkan dari durasi waktu yang kita pilih. Jadi semisal kayak gini ya, semisal kalian pilih terkunci 15 hari nih, kalian staking pilih duration yang 15 hari. Artinya dalam 15 hari itu kalian akan mendapatkan reward 1,38% dari total aset SHIB yang kalian stakingkan. Jadi bukan ini ya, ini sekali lagi per tahun. Saya ulangi lagi biar kalian nggak salah paham. Ini APY itu per tahun, artinya dalam 15 hari, kalian kan dananya terkunci 15 hari ya. Itu kalian mendapatkan 1,3% dari total aset yang kalian stakingkan. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, Bang, apakah setelah 15 hari kita bisa lakukan staking otomatis? Nggak bisa. Jadi setelah 15 hari, otomatis staking kalian itu akan terbuka. Udah selesai stakingnya. Kalau kalian mau staking lagi, kalian itu harus ke situs ini lagi, lakukan staking lagi ya. Jadi staking ini nggak berlangsung secara otomatis ketika durasinya sudah lewat. Oke? Kemudian di sini ada staking 30 hari. Dan APY-nya 3,6%. Artinya dalam 30 hari, tingkat return yang kalian dapatkan selama 30 hari itu adalah 0,3%. Oke ya, saya ulangi lagi. Return dalam 30 hari ini adalah 0,3%. Jadi setelah masa 30 hari ini, kalian sudah mendapatkan reward 0,3%. Dan jika kalian ingin melakukan staking lagi, kalian itu harus masuk ke halaman ini lagi. Kalian melakukan staking lagi gitu ya. Jadi nggak otomatis. Kemudian ini 60 hari, dalam 60 hari kalian mendapatkan return 1,03%. Kemudian ini 90 hari, kalian mendapatkan return 1,75% gitu ya. Jadi setelah lewat masa ini, masa duration yang kalian pilih, maka proses staking itu akan berhenti secara otomatis. Kalau kalian mau staking lagi, kalian itu harus masuk ke halaman ini, kemudian pilih staking. Masalahnya di sini adalah kalau kalian mau staking itu harus cepet-cepetan, oke? Karena di sini itu kita lihat ya, di durasi 15 hari ini sudah nggak bisa nih, sudah habis stakingnya ya. Orang yang staking itu ya kebanyakan. Jadi kalau kalian mau lakukan staking di Binance, kalian itu harus gercep gitu ya, gerak cepat gitu ya. Kenapa kok ini cepat habis? Karena APY-nya besar bro, dibandingkan dengan durasi yang lainnya ya. Ini APY dalam 1 tahun 33,12%. Jadi makanya cepat habis ya. Maka dari itu kalau kalian tertarik staking Shiba Inu di Binance, saran saya segera daftar Binance sekarang. Link pendaftaran Binance ada di description ya, supaya kalian bisa dapetin potongan trading gitu ya. Gunakan link di description. Jadi saya ulangi lagi, ini merupakan jumlah real yang kalian dapatkan ketika kalian memilih durasi dari masing-masing days stakingnya itu. Kalau 15 hari 1,3, 30 hari 0,3, 60 hari 1,03, 90 hari kalian dapat 1,7. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, gimana kalau saya staking yang 30 hari tapi di hari ke-25 saya lakukan unstack? Unstack itu maksudnya adalah aset yang kita stakingkan itu kita batalkan. Apakah reward itu kita dapetin? Enggak.
reward itu akan hangus. Kalian nggak bakal dapetin reward. Kenapa? Karena ini Shiba Inu itu masuk sistem lock staking, artinya staking yang terkunci. Jadi kalau kalian itu melakukan unstack atau membuka stakingnya di luar durasi waktu yang telah ditentukan, maka rewardnya hangus. Maka dari itu kalau kalian masuk lock staking, kalian itu harus sudah siap mengunci aset kalian, jangan diutak-atik gitu ya. Oke, sudah paham ya? So, di sini saya sudah buka ya, real prosentase APY, bukan APY ya, real prosentase yang bisa kalian dapatkan sesuai dengan durasi staking yang disediakan oleh Binance untuk Shiba Inu. Jadi kalian jangan salah paham ya, mentang-mentang di sini ada tulisannya 33%, kalian langsung pilih yang 15. Oh enak nih 15 hari, dapat 33%. Ya nggak gitu bos, ini APY ya. APY. Jadi bedakan APY dengan real return yang kalian dapatkan berdasarkan durasi. Tapi tetap kalau kalian memilih sebuah duration staking, itu perhatikan tingkat APY-nya. Semakin besar APY, maka semakin besar reward yang kalian dapatkan. Cuma jangan sampai salah paham. Jangan berpikir bahwa 33,12% ini kalian dapatkan dari staking 15 hari, nggak gitu ya. Karena jujur, dulu ketika saya awal-awal staking ya saya pikir kayak gitu ya, ternyata nggak kayak gitu. So itu aja sih untuk video kali ini. Bagi kalian yang tertarik untuk staking Shiba Inu, kalian bisa gunakan di Binance. Karena memang kalau saya cek dari si Shibaswap itu bagi pemula bisa dibilang agak ribet ya. Dan ada yang bilang kalau staking di Shibaswap ini fee-nya mahal. Katanya sih seperti itu, soalnya kan saya nggak staking ya. Jadi salah satu opsi yang baik adalah staking di Binance. Kemudian ada yang bilang Shiba Inu bisa staking di Hotbit, apakah benar bang? Saya pribadi kurang tahu. Saya tadi cek di Hotbit itu nggak ada APY-nya ya. Jadi saya nggak tahu apakah Shiba Inu bisa staking di Hotbit atau enggak. Ini saya cekin aja lah biar kalian itu percaya ya. Bentar ini saya masuk akun Hotbit saya. Oke, ini akun Hotbit saya ya. Di sini tuh ada APR. APR itu tingkat return-nya. Nah, kayak ada tulisan 11%, ini artinya koin atau token tersebut bisa di staking. Nah, ini ya. Cuma kalau saya cek di SHIB, ini saya masukkan SHIB ya. Oke, ini ya SHIB. Ini ada ya APR-nya 12%. Jadi kalau kalian mau lakukan staking di Hotbit juga bisa Shiba Inu ya. Tadi saya cek nggak ada kampret ini ya. Sekarang ada. Jadi staking di Hotbit ya bisa. Cuma kalau pandangan saya pribadi sih Hotbit itu kurang recommended ya menurut pandangan saya. Tapi kalau kalian merasa nyaman-nyaman aja ya terserah kalian bro. Ini kurang recommended karena secara prosentase keamanan atau dari segi security-nya itu Hotbit kurang bagus. Kayak sering maintenance, kemudian sering kena hack. Jadi rawan banget lah token atau aset kita itu hilang di sini ya. Saya bukan merendahkan Hotbit, tapi berdasarkan pengalaman saya ya seperti itu ya. Dari segi sekuritasnya kurang bagus. Jadi kalau recommended saya, kalau kalian mau staking yang aman itu ya di Binance. Oke, don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.